Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat dompet doa apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah menjalankan ibadah puasa. Dan ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak untuk kita ingat. Rasul bilang, "Kam min sha'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, tausiah kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang puasa yang sia-sia. Bagaimana seorang itu dikatakan berpuasa dengan sia-sia? Jawabannya, Rasul mengatakan ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Inilah yang menjadikan puasa kita sia-sia. Seperti apa kata Rasul? Khamsatun tuhbitus saum. Ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-ghibah, menceritakan aib orang lain. Ketika kita sibuk menceritakan keburukan orang lain, maka ibadah puasa kita menjadi sia-sia. Sebab di Ramadan ini kita disuruh oleh Allah meningkatkan amal ibadah. Bagaimana itu? Caranya dengan mampu menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik, kalau tidak diam. Maka ketika di Ramadan ini kita amalkan, ucapkan yang baik-baik, atau kalau tidak diam. Maka ketika ada yang ngajak kita ghibah, menceritakan tentang keburukan orang lain, kita ingat, kita nggak ingin ibadah puasa kita sia-sia. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kazib, berbohong. Maka di Ramadan ini sebisa mungkin kita tidak berbohong. Amal ibadah yang kita lakukan jangan rusak gara-gara bohong yang kita lakukan. Yang paling sering kita nih di Ramadan adalah sering berjanji dengan orang lain, lalu kita katakan, iya bentar lagi aku udah di jalan, nggak taunya kita masih berada di rumah. Kita menganggap ini hal yang biasa, tapi di sisi Allah ini bisa merusak amal ibadah puasa kita. Yang ketiga, wan namimah, mengadu domba. Nah, ini juga bisa merusak amal ibadah puasa kita. Zaman sekarang mengadu domba tidak hanya lewat mulut, tapi juga bisa terjadi lewat jari yang kita miliki. Ketika kita mengadu domba, men-share sesuatu hal yang tidak bermanfaat, lalu menimbulkan emosi seseorang, lalu memunculkan kata-kata yang tidak baik yang keluar dari orang lain, tanpa kita sadari kita telah merusak amal ibadah kita disebabkan kita mengadu domba. Wa yaminul ghumus, sumpah palsu. Ini sering terjadi pada diri kita. Demi meyakinkan orang lain, kadang-kadang kita bersumpah seolah-olah kita melakukan. Apalagi kalau sampai kita menyebutkan nama Allah, wallahi, maka ini bisa merusak amal ibadah kita. Di Ramadan ini kita jaga. Meyakinkan seseorang silahkan, tapi hati-hati jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang tidak baik, yaitu bersumpah palsu. Yang kelima yang dapat merusak amal ibadah puasa kita, menjadi puasa kita itu sia-sia, adalah wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ini bukan hanya terjadi pada laki-laki, walaupun lebih didominasi oleh laki-laki, tapi juga bisa terjadi pada perempuan. Hati-hati dengan gadget yang kita miliki. Kita punya Facebook, terkadang Facebook kita berseliweran pakaian orang yang tidak menutup auratnya. Nggak ada orang yang tahu, tapi kita tahu melihatnya lama. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, dan Allah menilai ibadah kita sia-sia. Padahal Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, dihapuskan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Iman itu bicara tentang kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah menyatakan diri kita beriman, kita harus bisa menjaga diri kita
dari melakukan 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sahabat dompet dua apa? Harus ingat, apa sih tanda iman kita kepada Allah? Para sahabat pernah ditanya oleh Rasul tentang hal tersebut. Para sahabat menjawab, apa tanda iman kamu? Sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardo biqadaillah. Menjaga kelima-lima ini kita gunakan tanda iman. Sabar kita saat diuji oleh Allah. Ada orang ngajak ghibah, kita usahakan diri kita bersabar, menahan diri untuk tidak terikut. Ketika ternyata kita bisa melewatinya, bersyukur kepada Allah. Ketika ada yang ngajak ghibah, ngajak berbohong, ternyata Allah hadirkan suatu peristiwa yang menyebabkan kita nggak jadi berbohong, kita bersyukur kepada Allah. Wa nardo biqadaillah, dan ridolah dengan ketentuan Allah. Kalaupun kita terjerumus kepada 5 yang dapat merusak pahala puasa kita, segera kita kembali kepada Allah, mohon ampun, kita ridho dengan ketentuan Allah. Kalau ini kita miliki, maka puasa kita akan bernilai luar biasa. Tapi kalau tanda iman ini nggak kita miliki, lalu kita melakukan 5 hal yang dapat merusak pahala puasa, maka itulah yang menjadikan puasa kita sia-sia. Sahabat dompet dua apa? Terakhir saya mengajak buat kita bersama, yuk berinfak, bersedekah, lalu menyalurkan zakat melalui dompet dua apa lewat rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.